ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau katakan bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kami. Kami minta Engkau penuhi setiap kami. Biarlah kuasa-Mu yang memampukan kami menjalani hari-hari kami. Kami aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami percaya ketika Engkau melakukan sesuatu bagi kami, maka segala kuasa-kuasa dunia tidak mampu menembusi kami, karena di dalam kami ada kuasa-Mu. Penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hadir-Mu. Dekat kami Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku mengangkat tangan dan ku bersyukur, oh Tuhan, kami menyembah. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Diam di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi. Oh, ku rasakan kasih-Mu, oh
bersujud Tuhan, kami bersujud, kami bersujud. Hati kami menyembah Engkau Tuhan. Hati kami bersujud kepada Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk sembuh aja. Sampai hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu. Sampai hari ini kami boleh menikmati hadirat. Semua karena kebaikan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba dan mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya akan mengajak kita sama-sama membaca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri tema langkah-langkah iman. Langkah-langkah iman. Perhatikan baik-baik saudara, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 ini saudara bisa membaca rangkaiannya secara utuh di dalam pasal 4 mulai ayat 16 dan sampai pasal 5 ayat 10. Dalam perikop bahasa Indonesianya itu dalam Alkitab diberi judul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak membahas secara utuh dalam perikop ini, tetapi saya ingin menyampaikan buat saudara tentang hal yang sangat prinsip di dalam kekristenan, yang yaitu soal iman percaya kita kepada Tuhan. Saya percaya saudara sudah sering mendengar tentang iman, mungkin di tempat ini, di luar sana saudara, ketika mungkin saudara beribadah di tempat lain, di kota lain, saudara sudah mendengarkan semua tentang iman. Tetapi hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua langkah-langkah tentang iman di dalam kehidupan kita. Saudara, yang pertama yang perlu kita pahami bersama-sama tentang iman ini, ya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang iman. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, sekali lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita harus memahami bersama-sama dalam iman ini bahwa iman itu adalah dasar dari semua yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harus tanamkan kembali di dalam diri kita. Kita harus ingat kembali bahwa oh iya, ternyata imanku yang aku pegang selama ini dalam mengiring Yesus itu bukan sekedar iman. Ternyata imanku dalam mengiring Tuhan Yesus itu adalah dasar dalam segala aspek kehidupan kita. Nah ini kita harus pegang saudara. Kita harus mengerti terlebih dahulu akan hal ini. Sebab kalau kita tidak mengerti bahwa iman itu adalah dasar, kita akan bisa goyang ketika menghadapi tekanan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak baik, kalau kita tidak memahami soal iman ini, kita mudah untuk diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini. Saudara yang kekasih, orang yang imannya kuat, karena dikatakan iman ini dasar, berarti fondasinya juga harusnya kuat. Ya, dalam Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, ini satu contoh. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, saat Abram diperintahkan oleh Allah. Kita baca firman Tuhan ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, Abram
ya, Abram diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan tempatnya dan pergi ke satu negeri yang baru. Dan Abram tidak tahu ketika dia pergi nantinya, Abram tidak mengerti bahwa nanti dia di sana akan seperti apa, bagaimana nanti dengan usahanya, bagaimana dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Abram tidak mengerti akan hal itu. Tetapi ketika Abram mengambil sikap untuk mengikuti arahan Tuhan, perintah Tuhan, maka disitulah sebenarnya kekuatan Abram. Ya, karena waktu itu masih Abram ya saudara ya. Belum jadi Abraham namanya, belum berubah. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa ketika Allah mengizinkan kita untuk membangun iman kita, berarti Allah menaruh kepercayaan yang besar di dalam hidup kita. Demikian Allah menaruh kepercayaan kepada Abram ketika Allah memerintahkan hal itu. Saya yakin ini bukan hal yang mudah buat Abram. Bukan hal yang mudah ketika dia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempatnya. Untuk meninggalkan apa yang sudah dia rintis selama ini. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi dia tahu bahwa yang dia sembah, yang dia ikuti, yang dia lakukan perintahnya, itu bukan Allah yang tidak dapat dipegang janjinya. Abram sadar bahwa Allah yang memerintahkan itu adalah Allah penguasa langit dan bumi. Sehingga Abram tunduk dan rela untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Abram meninggalkan zona nyaman di dalam kehidupannya. Gak mudah untuk membangun usaha baru di tempat yang baru. Gak mudah untuk menyesuaikan diri dalam pekerjaan yang baru. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi ketika dia bersama dengan Allah, apa yang sulit menurut kacamata manusia, ternyata Abram bisa melewatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan untuk kita meninggalkan zona nyaman itu di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan, saya percaya kita bisa melewatinya dengan mudah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Yang berikutnya perlu kita pahami bersama bahwa ternyata iman itu sesuatu yang tidak terlihat tetapi memberikan dampak yang besar. Tetapi ternyata memberikan efek yang besar, memberikan pengaruh yang besar. Tidak terlihat, tetapi pengaruhnya dahsyat. Tidak terlihat, tetapi pengaruhnya besar. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 2 sampai 40, ya. Ibrani pasal 2, pasal 11 ayat 2 sampai 40, kita perhatikan sedikit saja Saudara, tetapi ini lanjutan dari Ibrani 11 ayat 1. Saudara perhatikan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat yang kelima, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelumnya sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang ketujuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan batera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya dan seterusnya. Sekali lagi dari 3 contoh ini semua dikatakan oleh firman Tuhan karena iman. Bukan karena yang lain. Karena iman Abraham taat. Karena iman Henok terangkat. Karena iman Nuh mau membuat
bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua dasarnya iman. Dan mereka tidak tahu, semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya yakin akan sangat berbeda kalau kita sudah tahu endingnya di depan. Dan itu tidak lagi dinamakan iman. Itu bukan iman. Atau mungkin kalau kita kaitkan dengan Thomas ketika Yesus dikatakan sudah bangkit. Dikatakan firman Tuhan bahwa Thomas tidak percaya kalau belum dia mencucukkan jarinya ke tubuh Yesus, ke bagian yang sudah kena paku atau tombak. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bukan iman. Karena sudah melihat. Abraham juga seperti itu. Tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Ya Abraham tahu ketika dia tinggalkan, Tuhan sanggup untuk menggantikan semuanya. Tuhan pasti akan menggantikan. Tetapi untuk lebih detailnya, Abraham tidak tahu. Sama kan dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah selamatkan kita. Amin. Kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Kita tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali kali yang kedua. Kita percaya itu. Tapi kita tidak pernah tahu kapan benar-benar pastinya Tuhan datang kembali. Yang ada adalah kita harus tetap beriman menantikan kedatangannya kali yang kedua. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak tahu, kita tetap meyakini bahwa iman kita memiliki pengaruh yang besar di dalam hidup kita. Iman kita akan sangat memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan, ada hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan yang kita tidak mengerti. Terjadi di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita jalani saja. Kita ikuti saja. Kita lakukan saja. Ya. Selain itu saudara, kita perlu memahami bersama bahwa selain iman itu dasar dari segala sesuatunya, iman itu sesuatu yang tidak terlihat tapi memberikan pengaruh yang besar, juga kita harus mengerti bahwa iman itu memiliki power, memiliki kuasa. Nah ini saudara. Harus mengerti bahwa ternyata iman itu memiliki kuasa yang besar. Satu contoh dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Firman Tuhan katakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Iman sebesar biji sesawi. Ternyata punya power. Kalau nggak salah saya sudah pernah beritahu kepada saudara iman sebesar biji sesawi. Biji sesawi itu kecil ya, benihnya mirip-mirip dengan, saudara tahu kan bayam sayur, bayam berduri? Ya, bayam berduri, bukan bayam cabut itu saudara. Ada namanya bayam yang berduri. Hampir seperti itu benihnya. Kecil sekali. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa benih yang kecil itu ketika dia bertumbuh, dia mampu memindahkan gunung. Mungkin kita berkata, Alkitab hanya ngibul saja. Mana ada bisa memindahkan gunung. Kalau orang-orang yang ada di Mesir, mereka sudah sangat mengerti akan hal ini saudara. Orang-orang percaya di Mesir karena mereka mengalami sendiri tekanannya. Makanya ada yang namanya gereja gunung batu. Hasil dari iman yang besar. Iman yang luar biasa itu. Dan firman Tuhan katakan, walaupun imannya sebesar biji sesawi, Tuhan gak minta iman saudara sebesar biji nangka,
Tuhan gak minta iman saudara sebesar biji kedondong. Gak? Tuhan gak minta iman kita sebesar biji durian. Ya saudara. Tetapi firman Tuhan minta yang paling kecil. Ini luar biasanya saudara. Ternyata yang paling kecil yang menjadi standarnya Tuhan soal iman. Tetapi saudara, walaupun Tuhan pakai standar yang paling kecil, namun banyak anak-anak Tuhan tidak mampu mencapai hal itu. Saudara bayangkan, kalau Tuhan minta yang besar, sekiranya imanmu sebesar biji mangga. Ya, misalnya ya. Engkau akan dapat tidak saudara. Saudara ingatkan waktu pertempuran antara Israel ya dan negara-negara saudara lawan-lawannya yang ada di sekitarnya. Musuh diserahkan. Pasukannya berapa? Tuhan kurangin lagi terlalu banyak. Tuhan kurangin lagi terlalu banyak. Kenapa? Menurut Tuhan. Nanti mereka menyombongkan diri. Nanti mereka berkata bahwa semua ini karena kekuatan kita. Karena besarnya tentara kita. Nah, saudara perhatikan. Bayangkan kalau Tuhan minta yang besar. Tambah repot, tambah susah. Yang kecil aja ada banyak anak Tuhan tidak mampu menggunakan iman itu. Apalagi Tuhan minta yang besar. Makanya Tuhan kasih standar. Standar Tuhan ini kelihatannya kecil di mata manusia. Apa sih itu biji sesawi? Sangat kecil. Tetapi dari standar yang kecil itu, yang menurut manusia kecil, justru tidak semua orang mampu melakukannya. Karena tidak sekedar kecilnya. Karena di dalamnya harus ada ketaatan kepada Tuhan. Nah ini saudara. Di dalam Markus 9 ayat 23. Kita baca di atasnya dulu ayat 22. Dari ayat 22 kita baca. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini saudara bisa baca ceritanya secara utuh ya. Secara utuh dan di dalam ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya apa? Artinya semuanya dapat dilakukan. Dapat diselesaikan. Dapat dikerjakan. Oh enggak mungkin itu. Oh ya enggak mungkin itu. Pasti kadang-kadang kan kita seperti itu. Oh masa sih akan seperti itu? Kadang-kadang sifat manusia kita ini kita munculkan untuk menekan iman yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Salahnya di sini saudara. Seringkali Tuhan mau bekerja lebih dahsyat, lebih besar di dalam hidup kita. Tetapi karena iman, karena kita tidak mengaktifkan, karena kita tidak memakai iman kita dengan benar, akhirnya kita nggak percaya kepada Tuhan. Ternyata kalau Tuhan mau membantu kita, mau menolong kita, Tuhan tidak tolong hanya sedikit saja, tetapi Tuhan selesaikan semuanya. Amin saudara. Jadi dari situ saudara, oh iya. Ya inilah bentuk proteksi Tuhan. Inilah bentuk pertolongan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah jangan biarkan imanmu mati. Hanya karena tekanan itu kamu tidak percaya kepada aku. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang membuat kita seringkali lupa. Kita seringkali tidak ingat bahwa ternyata Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, saudara. Tuhan mau beritahu, aku ini Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara, pahami bersama bahwa iman kita itu punya power, punya kuasa. Beda dengan orang di luar sana. Jangan disamakan. Jadi biarkanlah iman itu terus bertumbuh. Lantas saudara, apa yang membentuk seseorang untuk dapat beriman kepada Tuhan? Apa yang membentuk seseorang untuk dapat beriman terhadap apa yang dipercayanya? Apa yang membentuk saudara sehingga saudara beriman kepada Tuhan Yesus? Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17. Ini yang pertama. Dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang pertama saudara, yang membentuk seseorang dapat beriman kepada apa yang dipercayanya. Atau kalau yang kita percaya kepada Kristus. Yaitu karena kita sudah mendengar. Kita mendengar. Saudara, walaupun seseorang lahir dari keluarga Kristen. Ya, walaupun dia tahu dia lahir dari keluarga Kristen. Tapi kalau orang tuanya tidak pernah pergi beribadah, tidak pernah datang beribadah ke gereja, tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah menceritakan semuanya tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin dia percaya kepada firman Tuhan? Apa yang didengar? Gak ada yang didengar. Nah, firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Mendengar firman Tuhan. Satu contoh di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34 tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Stop di situ dulu. 12 tahun pendarahan berarti setiap hari. Satu hari, itu satu hari, kalau 1 tahun 365 hari. Kalau 12 tahun, saudara kali aja tuh. Berapa hari sudah? Kalau dalam sehari dia pendarahannya 3 kali. Ya kalau 3 kali. Saudara, saya nggak ngerti saudara ya. Tetapi Tuhan masih izinkan dia tetap hidup. 12 tahun mengalami pendarahan. Bukan waktu yang singkat untuk seorang perempuan. Ini benar-benar saudara, kalau bukan ada rencana Tuhan dalam hidupnya, mungkin sudah lama dipanggil Tuhan, mungkin saudara. Tetapi saya yakin ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Ya, dalam firman Tuhan dikatakan dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34, lanjut ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Diobati berbagai tabib. Mungkin sampai dokter terbaik, spesialis, tabib-tabib ternama. Sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Harta kekayaannya habis semua. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, udah ditangani dokter terbaik, bukannya tambah baik, tetapi tambah buruk. Dan firman Tuhan katakan, semuanya juga hartanya habis. Coba saudara perhatikan. Ayat 27. Ayat 27. Dia sudah mendengar. Apa saudara? Mendengar berita-berita tentang Yesus. Ini dasar dia beriman. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan selanjutnya saudara bisa baca tentang firman Tuhan ini. Dia sudah mendengar. Dia dengar di mana-mana Yesus itu membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa menyembuhkan ini. Yesus ini bisa ini, bisa ini. Sehingga ketika ada kesempatan yang besar, dia datang, dia ingin bertemu dengan Yesus. Saudara tahu aturan dari hukum Taurat bahwa orang yang sakit pendarahan tidak boleh berada di tengah-tengah orang banyak.
Itu aturan hukum Taurat. Kalau dia mendekat, dia harus berteriak, najis, 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 najis. Itu aturan Taurat. Tapi dia diam-diam, saudara. Dia sudah mendengar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sekedar mendengar saja? Oh ya, Tuhan Yesus baik. Yang saya mau katakan kepada saudara, jangan hanya mendengar dari kata orang. Tapi alami sendiri perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selain perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara juga perhatikan di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara itu untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakheus. Zakheus seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah pegawai pajak, pimpinan pajak. Pemungut cukai. Pegawai pajak. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Dia mendengar. Sehingga ada kerinduan di dalam dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara perhatikan, dia mendengar. Dan ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia meresponi dengan luar biasa perjumpaan itu. Dia mengundang Yesus untuk datang di rumahnya. Dan saudara bisa baca dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana ia mengikrarkan untuk mengganti uang-uang mungkin yang dia dapat, yang dia ambil dari masyarakat, yang dia dapat dengan cara yang salah. Nah ini saudara. Yang berikutnya, selain mendengar yang membentuk seseorang beriman terhadap apa yang dipercayanya atau kita kepada Yesus. Yang kedua, melihat. Kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 14. Yohanes 6 ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan ketika orang-orang itu melihat mujizat. Ini yang membentuk orang percaya kepada apa yang dipercayanya. Ini yang membentuk orang-orang saat itu percaya kepada Yesus. Kalau yang pertama mendengar, yang kedua ini lain. Melihat mujizat. Sehingga mereka mengambil keputusan mengikuti Yesus karena mereka sudah melihat mujizat. Baru dia percaya. Tetapi apakah ini bisa dikatakan sebagai iman? Sudah melihat. Karena sudah melihat mujizat itu, wah iya benar. Saudara memang kalau kita perhatikan ya, di zaman para nabi memang mujizat-mujizat yang terjadi itu sangat dirindukan oleh orang-orang saat itu. Karena mereka pengen melihat satu sosok yang nantinya bisa membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Ya, makanya ketika mereka melihat Yesus melakukan mujizat, Yesus membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Mereka menaruh pengharapan yang besar bahwa Yesus yang akan menjadi raja, yang akan memimpin umat Israel untuk membawa mereka keluar dari tekanan orang-orang Romawi. Tidak hanya di situ saudara. Mereka juga bukan hanya mengalami tekanan dari orang-orang Romawi. Orang-orang Israel, penduduk Israel juga ditekan oleh orang-orang di dalam sendiri. Siapa itu? Para Farisi. Para orang-orang Saduki. Ahli-ahli Taurat. Yang merasa memiliki kedudukan yang tinggi. Yang bisa berkomunikasi dengan penguasa. Dengan orang-orang Romawi saat itu. Saudara lihat ya. Saudara baca dalam firman Tuhan. Bagaimana mereka bersekongkol dengan para pedagang-pedagang di dalam bait Allah. Sehingga membuat Yesus marah.
Untuk apa? Untuk keuntungan mereka secara pribadi. Sehingga mereka mengalami tekanan. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali di dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai di dalam Yohanes 6 ayat 14 ini dikatakan bahwa mereka melihat mujizat. Apakah kita menunggu untuk melihat mujizat dulu baru kita beriman kepada Yesus? Jangan sampai saudara. Percaya nggak bahwa apa yang kita gumuli, apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab dengan caranya. Tidak perlu kita harus menunggu untuk melihat, baru kita percaya. Jangan memiliki iman Thomas, iman yang melihat dulu. Secara ini nggak salah saudara, namanya orang sudah mati ya. Orang sudah mati tiba-tiba dikatakan ada, kita mau percaya begitu saja, nggak mungkin saudara. Tetapi inilah yang Tuhan Yesus mau ajarkan bahwa tidak semuanya harus memakai logika. Tidak semuanya harus dinilai secara logika, secara pikiran manusia. Ada hal-hal tertentu di mana kita harus memakai iman kita agar kita melihat karya Allah bekerja secara sempurna di dalam kehidupan kita. Ya. Yang berikutnya, yang membentuk seseorang dapat beriman. Kalau tadi mendengar, yang kedua melihat, yang ketiga pernah mengalami. Nah ini saudara, pernah mengalami sendiri. Kita perhatikan dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Perempuan Samaria. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Perhatikan, Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Bukan perempuan yang benar. Yang kedua, Yesus berbicara dengan orang Samaria. Sekali lagi orang Samaria orang yang dianggap rendah. Orang yang terpinggirkan. Tetapi Yesus memilih itu. Artinya saudara, kalau Yesus mau datang menghampiri seseorang, Yesus tidak pernah melihat status orang itu. Mau orang rendah di mata manusia, status sosial berdasarkan manusia, dia orang yang tidak baik, tidak benar. Kalau Tuhan mau datang dan Tuhan pakai, Tuhan akan pakai. Yang pasti ketika dia memberikan hatinya, Tuhan akan pakai secara lebih. Pernah mengalami ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus dan akhirnya dia menyampaikannya. Orang-orang percaya kepada dia. Saudara, kira-kira kalau ada yang menyampaikan kepada saudara sebuah informasi atau sebuah masukan, ada 2 orang yang menyampaikan, si A dan si B. Si A berdasarkan teori, ya, berdasarkan teori yang dia punya, dia sampaikan kepada saudara. Dan memang benar secara teori, tapi yang satu bukan berdasarkan teori, tapi berdasarkan pengalaman. Saudara lebih percaya yang mana? Kira-kira nih, secara umum. Pasti saudara percaya yang sudah mengalaminya, iya kan? Dibanding yang masih teori. Nah, si perempuan Samaria ini orang-orang percaya kepada dia karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia mengalami sendiri. Makanya saya katakan ayo mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jangan hanya mendengar apa kata hamba Tuhan. Jangan hanya mendengar apa kesaksian, apa kata orang. Nah saudara, alami sendiri. Ketika saudara alami sendiri, saudara bagikan kesaksian itu. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya bukan lagi karena apa yang
kau katakan sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Akhirnya saudara ya, mereka bertemu dengan Yesus. Banyak contoh dalam Alkitab. Bukan hanya perempuan Samaria, ada juga orang kusta. Ya, ada juga ayah yang anaknya kerasukan. Banyak contoh. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang mendasari iman itu, biarlah tidak berhenti hanya sekedar mendengar, melihat dan pernah mengalami. Tetapi Bapak Ibu Saudara, agar iman kita dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, agar iman itu berdampak dalam hidup kita dan juga memberikan pengaruh kepada orang lain, maka saudara, kita harus melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, harus disertai dengan perbuatan. Iman kita itu disertai dengan perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi harus disertai dengan perbuatan. Dalam cerita Yesus bertemu dengan murid-murid yang nyaris tenggelam di perahunya mereka waktu terombang-ambingkan. Dalam Matius 14 ya, saudara bisa lihat ayat 29 bagaimana Matius 14 ayat 29 bagaimana Petrus bertindak untuk keluar dari perahu itu dan berjalan mendapatkan Yesus. Ya, keluar dia bertindak. Ya, dia lakukan apa yang Yesus katakan. Kata Yesus, datanglah. Datanglah. Petrus meresponinya. Petrus datang. Petrus bertindak, urusan tenggelam, urusan lain. Saya tidak sedang membahas itu. Tetapi saya sedang membahas bagaimana iman Petrus saat dia mengambil sikap untuk melangkah keluar dari perahu. Dia udah tahu nih. Nah, mana ada orang yang bisa berdiri di atas air? Gak ada. Tetapi dia melihat Yesus dan Yesus katakan datanglah. Dia mengambil sikap itu, dia datang kepada Yesus. Artinya apa? Petrus melakukan firman Tuhan itu. Selain melakukan, juga kita harus mengerti bahwa iman itu harus dinyatakan di dalam doa. Ini yang terakhir. Iman kita harus dinyatakan di dalam doa. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Kita perhatikan Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi nyatakan di dalam doa. Bukan berkata aku beriman kepada Tuhan tetapi tidak pernah membangun mezbah doa. Aku percaya sama Tuhan Yesus tetapi tidak ada kehidupan doa. Aku percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup melakukan ini, Tuhan akan melakukan itu. Tetapi gak pernah berdoa, gak pernah bergumul di dalam doa. Gak mungkin saudara, itu nol. Karena di dalam iman itu kita harus melakukan firman Tuhan. Di dalam iman itu juga kita harus membangun komunikasi dengan Tuhan. Membangun mezbah doa dengan Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau percaya kepada Engkau. Biarlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Inilah langkah-langkah iman kami kepada Engkau. Langkah-langkah yang mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman,
Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. saat kau bertindak. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman, karena Kau menjaga. Kami kuat karena Engkau menopang kami, Tuhan. Oh, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah kami beriman kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Lama tangga. Haleluya. 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 Engkau yang berkuasa di tempat ini. Engkau menguasai hati kami. Kami beriman kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, mujizatnya disediakan, mujizat, mujizat Tuhan bagiku. Ku diangkat jadi pulihkannya. Haleluya. 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 Oh, mujizatmu terjadi di tempat ini. Mujizatmu terjadi di hati kami, Tuhan. Oh, ya labasam karabara ya labara. Haleluya, haleluya. Oh, iralaba. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih, iralaba sangkarabara ya Allah. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah iman kami tidak menjadi lemah karena tekanan dunia ini. Kami mau ikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Hari ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mempertaruhkan iman mereka Tuhan. Bahkan nyawa taruhannya. Tuhan datang berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Agar mereka mampu melewati semuanya. Berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan sudah selesaikan semuanya dengan cara Tuhan. Memberkati umat-umat-Mu yang hadir hari ini. Memberkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan Engkau berkati ya Tuhan. Segala pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami Tuhan. Engkau berkati dan Engkau lihat apa yang harus Engkau lakukan. Kerjakan buat bangsa kami. Engkau turun tangan Tuhan. Menyelesaikan semua masalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar umat-Mu akan pulang sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan memberi engkau damai sejahtera. Kekuatan iman. Biarlah bertumbuh subur di dalam hati kita. Dan namanya dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin.